Angin sepau-sepau bertiup di antara pepohonan willow. Begitu jurus pedang Ling Feng keluar, semua orang di antara penonton berseru kagum. Gerakan ini dilakukan dengan gangki, dan kekuatan, kecepatan, serta keanehannya meningkat beberapa kali lipat. Ling Xiao masih belum terkalahkan? Sayang sekali anak laki-laki bernama Ling Xiao itu sebenarnya bisa mempertahankan rekor kemenangannya, tetapi dia tidak punya pilihan selain bertemu Ling Feng yang telah mengumpulkan energinya. Di podium penonton, Ling Zhan, yang berada di peringkat keempat di Talent Hall, tak kuasa menahan desahannya. Ling Zhan mengatakan demikian, jadi itu tidak mungkin salah. Mari kita lihat bagaimana kamu menghindari gerakan ini. Tatapan mata Ling Feng menunjukkan rasa kesal dan gembira, karena dia tahu bahwa dia hanya selangkah lagi menuju kemenangan. Banyak orang di antara penonton menunjukkan ekspresi puas. Ling Chong, Ling Tieshou, dan Ling Ziran, orang-orang ini semuanya telah dikalahkan oleh Ling Xiao. Tetapi mereka semua berpikiran sempit dan menolak untuk menerima kekalahan mereka. Mereka selalu merasa sayang jika ada pengemis kecil duduk di atas kepala mereka. Ekspresi Ling Yu bahkan lebih bersemangat. Wajah cantiknya memerah karena kegembiraan, dan dia berdiri dengan gemetar, dengan penuh semangat menunggu saat Ling Xiao jatuh. Dia ingin bersorak. Seandainya bukan karena Ling Xiao, dia pasti bisa melaju ke semifinal, dan dia tidak akan pernah tereliminasi dalam kompetisi yang melibatkan puluhan ribu orang. Melihat pedang willow yang tertiup angin, yang sangat aneh mendekati Ling Xiao. Sebagian orang khawatir, sebagian bersemangat, dan tentu saja sebagian lagi bahagia. Namun, menghadapi langkah ini, Ling Xiao hanya tertawa dan berkata, "Bagus sekali." Lalu dia melayangkan pukulan dengan kedua tinjunya. Pada saat itu, bayangan samar energi sejati muncul di tubuhnya. Tetaplah buas. Namun, banteng ini sedikit berbeda. Ukuran bayangan ini jauh lebih besar daripada bayangan sebelumnya, dan tanduknya juga lebih panjang. Ini sebenarnya seni bela diri dasar? Salah satu wasit berteriak. Tidak, itu tidak benar. Ini bukan lagi kategori seni bela diri dasar. Ini setidaknya harus termasuk seni bela diri tingkat lanjut. Wasit utama menggelengkan kepalanya dan berkata, "Anak ini benar-benar bisa mengubah seni bela diri sendirian?" Tentu saja, Ling Xiao tidak memiliki kemampuan untuk mengubah seni bela diri sendiri. Semua ini berkat kungfu iblis sapi, dan roh bela diri gunung dan sungai. Kungfu iblis banteng, seekor sapi liar berubah menjadi iblis. Dengan raungan, energi mengerikan mengalir ke tinjunya. Tinju-tinju itu ternyata adalah tanduk iblis banteng, yang mendorong energi pedang Ling Feng dari mengalirkan pedang willow di angin. Sayang sekali, bahkan seni bela diri tingkat lanjut pun tidak bisa melawan gangki. HMPH, Ling Xiao ini benar-benar terlalu percaya diri dengan kemampuannya, lebih baik dia mengakui kekalahan saja. Wajar jika anak muda sedikit sombong. Banyak kepala keluarga di tribun penonton tidak menilai pukulan Ling Xiao dengan baik. Pergi ke neraka. Ling Xiao, kalahkan aku. Ling Feng meraung, dan amarah yang telah lama terpendam di dadanya akhirnya terlepas. Pertama, energi pedang seperti anyaman yang tak terhitung jumlahnya menghantam Ling Xiao. Pah! 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 Serangan bertubi-tubi itu menghantam Ling Xiao, menghasilkan suara seperti hujan yang menghantam tanah. Ini belum berakhir. Serangan energi pedang anyaman itu tidak kuat dan gagal menembus pertahanan Ling Xiao. Meskipun Ling Feng terkejut, hal itu juga sudah diperkirakan. Jurus mematikan andalannya adalah angin yang membunuh dalam energi pedang anyaman. HMPH. Kekuatanmu tidak lebih dari ini. Ling Xiao sedikit kecewa. Tampaknya konsentrasi gangki juga menentukan kekuatan tawa. Ling Feng, yang hanya memiliki satu urat bela diri dan satu gangki, benar-benar tidak memenuhi syarat untuk memaksanya menggunakan gangki, bahkan gerakan yang lebih kuat sekalipun.
Tidak perlu. Kembali ke sini. Ling Xiao meraung marah, dan tinjunya sudah menghantam angin kencang yang terdiri dari gangki. Pada saat itu, Ling Xiao tampak lebih seperti iblis banteng yang diselimuti zenki, dan sosoknya sedikit lebih besar. Ledakan. Pertama, pedang anyaman itu tertiup angin ke segala arah. Bang! Dengan bantuan gangki yang dipadatkan menjadi angin, dia langsung terhempas ke belakang. Apa? Pukulan yang sangat dominan. Apakah ini masih benar-benar marah? Jurus bela diri tingkat lanjut Dzogchen. Pasti. Anak baik, aku tidak menyangka tidak hanya bisa bertransformasi dan meningkatkan Man Yu Jin, tetapi juga berlatihnya hingga menjadi Dzogchen, ya? Tidak, bahkan Dzogchen pun tidak sekuat ini adalah wujud transformasinya. Alam bela diri tingkat lanjut. Bagaimana ini mungkin? Pakar yang berpandangan tajam itu akhirnya menemukan masalahnya. Pertama, ranah seni bela diri dasar. Sekarang setelah ia berada di ranah seni bela diri tingkat lanjut, berapa banyak rahasia yang masih dimiliki Ling Xiao yang belum terungkap? Tepat ketika mereka terkejut, Ling Feng menunjukkan ekspresi ngeri di wajahnya. Energi gangkinya telah habis sepenuhnya. Saat ini, menghadapi pukulan Ling Xiao, dia tidak punya ruang untuk melawan dan hanya bisa buru-buru mengayunkan pedangnya untuk menangkisnya. Bang! Pedang panjang itu terlempar jauh. Bang! Ah! Dengan cepat, Ling Feng tidak punya pilihan selain terbang terbalik seperti layang-layang yang talinya putus, dan darah di mulutnya tumpah membentuk parabola yang anggun di udara. Benda itu terbang lebih dari 10 meter sebelum mendarat dengan keras di tanah. Adegan ini mengejutkan semua orang, termasuk para murid yang menyaksikan dari Aula Genius. Termasuk Ling Yihang. Energi sebenarnya sangat kuat dan dahsyat, ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka tidak menyadari bahwa tubuh Ling Xiao telah diperkuat oleh roh bela diri Shanhe dan telah menjadi begitu kuat sehingga tidak akan berguna bagi pendekar dengan level yang sama bahkan jika mereka memahami gangki. Itu sama sekali tidak bisa menembus pertahanannya. Buru-buru. Sambil menarik tinjunya, Ling Xiao menenangkan energi yang bergejolak. Meskipun dia tidak terluka, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi lawan dengan gangki. Jadi ki di tubuhnya masih agak kacau. Ini terlalu berlebihan. Di usia 13 tahun, kau bisa menciptakan seni bela diri sendiri. Dan kau bisa menggunakan energi sejatimu untuk mengerahkan kekuatanmu dan menang. Jenius seperti itu, bahkan Ling Feifan pun tak bisa menandinginya. Banyak tetua dalam klan berdiri, termasuk kepala wasit yang sangat berkuasa. Dia sudah sangat mengagumi Ling Xiao, tetapi pertempuran ini tetap mengejutkannya. Sepertinya ada terlalu banyak pergerakan. Ling Xiao menggaruk kepalanya. Dia tidak menyangka Ling Feng begitu tidak berpengalaman. Diperkirakan jika lawannya adalah Ling Yisue atau Ling Yihang, mustahil untuk menang hanya dengan zenki saja. Ling Feng masih sangat kurang dalam hal ini. Ling Xiao menang. Wasit secara pribadi mengumumkan pemenang kontes tersebut. Terkejut, tapi masih ada 2 pertarungan lagi, dan babak gugur harus berlanjut. Feng Er. Ling Shisan berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju putranya, buru-buru mengerahkan energi internalnya untuk membantu putranya sembuh. Feng Er, apa kau baik-baik saja? Ayah, aku kalah. Aku benar-benar kalah. Bagaimana mungkin aku kalah dari pengemis kecil itu? Ayah, kau harus membalaskan dendamku. Ling Feng terbaring tak bergerak di tanah. Gangki itu berbalik menyerang dirinya sendiri, menyebabkan dia menanggung akibatnya, dan meridiannya hampir sepenuhnya terputus. Ini tidak bisa disalahkan pada Ling Xiao, aura-aura itu adalah milik Ling Feng sendiri, dan Ling Feng lah yang tidak bisa mengendalikannya dengan baik.
Ling Feng segera dibawa pergi oleh orang-orang dari balai pengobatan untuk dirawat. Diperkirakan bahwa dia tidak akan mampu melanjutkan duel dengan Ling Yihang. Tapi itu tidak masalah, toh dia tidak akan pulih dalam waktu sebulan, yang berarti kompetisi tahun ini telah berakhir lebih awal untuk Ling Feng. Kata-kata kejam yang diucapkannya kepada Ling Xiao hanya mendatangkan konsekuensi bagi dirinya sendiri. Keji. Mengapa putraku menyimpan dendam padamu? Dia benar-benar melakukan serangan yang begitu ganas. Semua meridiannya hancur dan arteri bela dirinya putus. Menyaksikan putranya dibawa pergi oleh orang-orang dari balai obat, Ling Shisan meledak. Dia langsung terjun ke ring tinju tanpa mengindahkan aturan yang ada. Dia tahu bahwa keluarga Ling memiliki aturan bahwa mereka tidak boleh membunuh anak-anak keluarga Ling. Tetapi dalam amarahnya, dia tidak terlalu mempedulikannya. Terlebih lagi, jika kamu tidak bisa membunuhnya, kamu selalu bisa menghancurkan Ling Xiao.